Cooperative learning sebagai solusi pembelajaran daring menyenangkan. Halo guru-guru milenial, ingin pembelajaran lebih menyenangkan meskipun dilakukan secara daring? Yuk terapkan model pembelajaran cooperative learning ini. 5 model pembelajaran cooperative learning yang bisa kamu terapkan dalam pembelajaran daring. Yang pertama adalah picture and picture, yang kedua adalah example non-example, yang ketiga broken square triangle heart, yang keempat word square, dan yang kelima scramble. Kelima model pembelajaran cooperative learning tersebut rata-rata menggunakan media gambar. Contohnya seperti picture and picture, example non-example, dan broken square triangle heart. Sedangkan untuk word square dan scramble menggunakan kata. Mengapa harus gambar? Karena pendengaran merupakan indera dengan efektivitas paling tinggi dalam menerima rangsangan, yaitu sebesar 83%. Disusul oleh indera penglihatan 11%, indera penciuman sebesar 3,5%, indera peraba sebesar 1,5%, dan terakhir adalah indera perasa sebesar 1%. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah picture and picture. Pada model ini, gambar yang disajikan bersifat acak dan siswa diminta untuk menyusun gambar tersebut secara benar atau berurutan. Contohnya seperti ini. Disajikan lambang-lambang Pancasila yang tidak berurutan, kemudian kita diberi tugas untuk menyusun gambar-gambar tersebut menjadi urutan lambang Pancasila dari sila ke-1 hingga sila ke-5, dari ke kiri hingga ke kanan. Maka harus kita urutkan. Setelah kita urutkan, begini jadinya. Yang pertama adalah sila ke-1, yang kedua adalah lambang sila ke-2, lambang sila ke-3, lambang sila ke-4, dan lambang sila ke-5. Model pembelajaran yang kedua adalah example non-example. Dalam model ini juga menggunakan media gambar, tetapi yang membedakannya pada model ini siswa dituntut untuk menganalisis gambar yang disajikan menjadi deskripsi singkat. Seperti ini contohnya. Di sini sudah disajikan gambar aktivitas sehari-hari. Kemudian guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan dan menganalisis gambar tersebut. Maksudnya, untuk gambar nomor 1 merupakan gambar pengamalan sila keberapa, dan gambar nomor 2 merupakan gambar pengamalan sila keberapa. Seterusnya hingga gambar kelima, siswa diminta untuk menyebutkan gambar tersebut merupakan gambar pengamalan sila yang keberapa. Yang ketiga adalah model broken square triangle heart. Pada model ini seringkali disebut juga dengan puzzle, di mana siswa mengelompokkan materi yang terpisah-pisah ke dalam satu kesatuan konsep materi yang terbentuk dalam segitiga, bujur sangkar, ataupun hati. Seperti yang ada di layar ini. Umumnya digunakan pada materi yang berisi uraian dalam bentuk option-option. Seperti ini contohnya. Di sini kan sudah disajikan gambar-gambar dengan bentuk love, pecahan love. Nah, kemudian manakah yang merupakan fauna tipe Australis? Susunlah menjadi bentuk hati yang utuh. Maka kita harus pilih 2 di antara 4 gambar ini yang merupakan fauna tipe Australis. Jadi jawabannya adalah ini dan ini. Yang keempat adalah word square. Model pembelajaran ini memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Pada model ini mirip dengan teka-teki silang, tetapi bedanya jawabannya sudah ada dalam kotak-kotak tersebut dan disediakan oleh guru. Mari kita beri contoh. Contohnya, yang pertama disajikan kotak-kotak yang berisi banyak huruf. Kemudian siswa diminta untuk mencari 5 aktivitas yang menyehatkan dengan mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban. Lalu bagaimana ya cara menjawabnya? Nah, nantinya siswa diminta untuk mengarsir kotak-kotak yang menurut mereka merupakan jawaban dari pertanyaan soal. Contohnya seperti ini. Yang pertama secara vertikal ada berenang, ada berjalan. Terus secara horizontal ada jogging.
ada melompat. Dan ini juga bisa menjadi jawaban, yaitu berlari. Yang kelima dan yang terakhir adalah scramble. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan soal. Mari kita lihat contohnya. Susunlah huruf-huruf pada kolom B sehingga menjadi jawaban dari kolom A. Kita lihat, pada kolom A berisi pertanyaan-pertanyaan dan pada kolom B berisi jawaban. Tetapi jawaban pada kolom B bersifat tidak beraturan atau hurufnya bersifat acak, dan kita harus menyusun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata yang menjadi jawaban dari kolom A. Nah, setelah kita susun, maka akan menjadi seperti ini. Angkra merupakan rangka, yaitu jawaban dari soal nomor 1. Yang kedua, Ken Ragok merupakan kata dari tengkorak dan merupakan jawaban dari nomor 2. Yang ketiga, Toto kita ubah menjadi otot, merupakan jawaban dari nomor 3. Yang keempat, Lami kita ubah menjadi 5 dan menjadi jawaban dari nomor 4. Dan yang terakhir, kata pargekeng merupakan kebenaran kata dari penggerak dan merupakan jawaban dari nomor 5. Itu dia 5 model pembelajaran cooperative learning yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring. Semoga bermanfaat.